Pernah nggak sih Anda merasa kejebak dalam siklus menukar waktu dengan uang? Gajinya mungkin lumayan, tapi kok rasanya selalu ada batasnya ya? Nah, menurut pemikir hebat Naval Ravikant, ada jalan keluarnya. Kuncinya itu bukan soal bekerja lebih keras, tapi soal mengubah total cara kita berpikir, dari seorang pekerja menjadi seorang pemilik. Inilah peta jalan menuju kebebasan finansial yang sejati. Dan dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah sama-sama. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal bongkar perangkap waktu dan uang yang bikin banyak orang nggak bisa maju. Terus, kita temukan solusinya di jalan menuju kebebasan, ekuitas. Setelah itu, kita bahas harga yang harus dibayar, yaitu akuntabilitas. Dari situ, kita susun rumus penciptaan kekayaan yang simpel, dan kita tutup dengan yang paling penting, membangun pola pikir seorang pemilik. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Apa sih sebetulnya masalah yang bikin banyak orang, bahkan yang gajinya gede sekalipun, tetap merasa nggak pernah benar-benar bebas secara finansial? Ini nih, pertanyaan yang mungkin kedengarannya agak aneh. Kan dari dulu kita diajarin, gaji besar itu sama dengan kaya. Tapi beneran gitu? Ternyata, konsep itu punya jebakan besar yang sering nggak kita sadari. Yuk kita lihat. Nah, ini dia inti pemikiran dari Naval Ravikant. Kalimat ini tuh kayak sebuah tamparan keras buat cara kerja konvensional. Coba deh pikirin gini, saat Anda digaji, Anda itu pada dasarnya lagi menyewakan aset paling berharga yang nggak bisa ditambah lagi, yaitu waktu Anda. Dan karena waktu Anda terbatas, cuma 24 jam sehari, ya pendapatan Anda juga akan selalu punya batas atas, mentok. Coba bayangin seorang dokter atau pengacara yang hebat. Ya, mereka bisa menghasilkan banyak uang, tapi pendapatan mereka itu terikat langsung sama jam kerja mereka. Kalau mereka liburan, ya keran uangnya berhenti. Kalau mereka berhenti praktik, pendapatannya juga berhenti. Inilah yang namanya jebakan pendapatan linear. Input Anda sama dengan output Anda. Jadi disinilah perbedaan yang paling fundamental. Jalan menuju kekayaan sejati itu bukan dengan bekerja lebih lama, tapi dengan membangun aset yang bekerja untuk Anda. Ini semua tentang punya sesuatu, entah itu bisnis, investasi, atau karya yang terus menghasilkan uang bahkan saat Anda lagi tidur. Oke, kita udah tahu jebakannya apa. Sekarang, gimana caranya kita keluar dari sana? Naval menawarkan satu kunci utama, kepemilikan, atau dalam bahasa bisnisnya, ekuitas. Jadi, apa sih ekuitas itu? Gampangnya gini, anggap aja sebuah bisnis itu kayak kue. Nah, ekuitas itu potongan kue milik Anda. Bukan remah-remahnya ya, tapi sepotong utuh. Waktu bisnisnya makin sukses dan kuenya jadi makin besar, potongan Anda juga nilainya ikut membesar. Inilah bedanya jadi pemilik dan jadi pekerja. Buat Naval, ini bukan sekedar tips investasi. Ini adalah aturan main yang nggak bisa ditawar. Kalau tujuan Anda itu kebebasan finansial, ya Anda wajib punya ekuitas. Titik. Cuma dengan cara ini pendapatan Anda bisa tumbuh secara eksponensial lepas dari berapa jam Anda bekerja setiap hari. Terus, gimana cara dapetin potongan kue ini? Ada beberapa jalan kok. Yang paling jelas, ya mulai bisnis sendiri. Tapi bisa juga dengan kerja di perusahaan yang ngasih opsi saham ke karyawannya. Atau ya jadi investor, bisa dengan beli saham di bursa, atau investasi di perusahaan-perusahaan yang belum go public. Tapi tunggu dulu. Kepemilikan ini nggak gratis loh. Ada tiket masuk yang harus dibayar di muka. Dan tiket itu namanya akuntabilitas. Yuk, kita bedah apa maksudnya? Nah ini kuncinya. Akuntabilitas itu artinya siap menempelkan nama Anda pada sebuah hasil. Siap ambil risiko. Dan kalau gagal, ya Anda yang tanggung jawab. Tapi kalau berhasil, Anda juga yang berhak dapat hadiahnya. Masyarakat itu menghargai orang yang berani kayak gini. Dan hadiahnya adalah ekuitas. Lihat deh perbandingannya, jelas banget kan? Di satu sisi ada pola pikir karyawan, jalannya aman, resikonya kecil, tapi imbalannya juga terbatas. Di sisi lain ada pola pikir pemilik, jalannya nih mendaki dan berisiko, bisa untung gede tapi bisa juga rugi. Nah, seorang pemilik itu sadar betul resikonya, tapi mereka tetap memilih pendakian, karena mereka tahu di puncak sana pemandangannya jauh lebih luar biasa. Gambar ini benar-benar menangkap esensinya. Di dunia nyata, pasar itu nggak peduli sama niat baik Anda. Pasar cuma peduli sama hasil. Jadi, mengambil akuntabilitas itu berarti Anda dinilai berdasarkan apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda bilang akan Anda lakukan. Ini semua soal eksekusi. Tapi jangan keburu takut. Kabar baiknya adalah, di zaman sekarang, risiko kegagalan bisnis itu nggak sefatal dulu. Selama Anda bermain dengan jujur dan berintegritas, kegagalan itu seringkali cuma jadi pelajaran berharga. Reputasi Anda bisa pulih, dan Anda bisa coba lagi dengan lebih pintar. Oke, kita udah punya bahan-bahannya nih.
ekuitas, dan akuntabilitas. Sekarang, gimana kalau kita gabungkan jadi sebuah resep atau formula yang sederhana untuk menciptakan kekayaan? Begini cara kerjanya. Waktu Anda punya reputasi sebagai orang yang akuntabel, orang jadi percaya sama Anda. Nah, kepercayaan inilah yang ngasih Anda akses ke daya ungkit atau leverage. Daya ungkit ini bisa macam-macam. Bisa modal dari investor, bisa tim yang mau kerja buat Anda, atau yang paling keren di zaman sekarang, kode dan media. Coba deh bayangin, Anda bikin satu aplikasi atau satu konten, dan itu bisa dipakai jutaan orang tanpa biaya tambahan. Gila kan? Itulah kekuatan daya ungkit digital. Jadi, urutannya itu simpel banget sebetulnya. Pertama, Anda ambil akuntabilitas. Ini bakal ngebuka pintu ke daya ungkit. Dan waktu Anda menggabungkan daya ungkit ini dengan keputusan yang cerdas, hasilnya adalah ekuitas, kepemilikan sejati yang membawa Anda ke kebebasan finansial. Dan pada akhirnya, ya semua kembali ke sini. Kekayaan itu bukan hasil undian atau keberuntungan semata. Kekayaan adalah hasil dari penerapan pengetahuan unik Anda yang diperkuat oleh daya ungkit dan dijalankan dengan konsisten. Lambat laun, Anda akan mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Sekarang kita sampai di bagian fondasinya. Semua rumus dan strategi tadi nggak akan jalan tanpa satu hal, perubahan pola pikir. Yuk kita selami pola pikir seorang pemilik. Ini adalah perubahan cara pandang yang luar biasa. Kebanyakan orang mikir, gimana ya caranya biar bisa hemat uang? Tapi seorang pemilik mikir, gimana ya caranya biar bisa beli lebih banyak waktu? Mereka nggak ragu bayar orang lain untuk ngerjain hal-hal sepele supaya waktu dan pikiran mereka bisa fokus ke keputusan-keputusan yang nilainya jauh lebih besar. Dan ini dia rahasia terbesarnya. Dengan pola pikir pemilik, Anda itu udah nggak lagi bekerja, Anda lagi bermain. Saat Anda nemuin sesuatu yang buat Anda rasanya kayak main, tapi buat orang lain kelihatannya kayak kerja keras, nah disitulah letak keunggulan Anda. Anda bisa melakukannya terus-terusan tanpa lelah karena itu justru ngasih Anda energi, bukan mengurasnya. Kalimat dari Naval ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ketika Anda sudah masuk ke mode bermain, persaingan itu jadi nggak relevan lagi. Gimana caranya orang yang tiap hari ngitungin menit sampai jam pulang kantor bisa bersaing sama Anda yang rela melakukannya sepanjang hari karena memang suka? Jawabannya, ya nggak bisa. Itulah kekuatan mutlak dari pola pikir seorang pemilik. Jadi kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Setelah tahu semua ini, pertanyaannya bukan lagi gimana cara jadi kaya, tapi risiko apa yang berani saya ambil dengan nama saya sendiri. Jawaban Anda atas pertanyaan itu bisa jadi adalah langkah pertama Anda dalam perjalanan menuju kebebasan yang sejati.